Halo Sobat Imun, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Bagi Sobat Imun yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, saya doakan agar bisa menjaga kesempurnaan puasanya dan pada akhirnya puasa kita diterima dan mendapatkan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Imun, setelah mengikuti video edukasi sebelumnya tentang manfaat puasa bagi sistem imun, di mana di dalamnya sempat saya singgung bahwa salah satu manfaat puasa adalah untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Beberapa pasien kanker kemudian bertanya pada saya, "Dokter, apakah memang benar pasien kanker boleh berpuasa? Gak bahaya tak?" Nah, kira-kira manfaat apa yang bisa diharapkan jika seorang pasien kanker menjalani puasa? Bagi Sobat Imun yang belum sempat menyimak video tersebut, silahkan klik link di deskripsi ya. Tentu saja saya harus hati-hati menjawab pertanyaan pasien kanker tersebut. Beberapa hal harus dijadikan pertimbangan sebelum pasien kanker boleh diizinkan untuk berpuasa seperti puasa di bulan Ramadan bagi kaum muslimin. Dalam episode kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan dari panduan medis untuk pasien kanker yang ingin menjalankan puasa Ramadan dan secara khusus tentang bagaimana puasa dapat meningkatkan kemampuan sel-sel imun untuk melawan kanker. Yuk kita ikuti videonya sampai selesai ya. Bagi umat muslim, berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan merupakan suatu kewajiban. Aktivitas puasa tersebut bagi orang yang sehat saja sudah merupakan tantangan. Nah, bagaimana halnya bagi orang yang sedang sakit? Disebutkan bahwa ada beberapa kelompok tertentu yang dibebaskan dari kewajiban puasa di bulan Ramadan, yaitu orang yang sudah lanjut usia, wanita hamil, ibu yang sedang menyusui, wanita yang sedang berhalangan, misalnya sedang haid, kemudian kaum musafir yang sedang melakukan perjalanan, dan orang-orang yang sedang sakit. Sobat Imun, kalau ditelusuri dari hasil survei yang pernah dilakukan, sebagian besar pasien kanker memang tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Mereka banyak yang memilih mengganti kewajiban itu dengan membayar fidyah. Ya. Walaupun demikian, beberapa pasien kanker yang muslim tetap ingin melaksanakan puasa Ramadan. Lalu bagaimana pendapat dokter jika ada pasien kanker yang ingin berpuasa? Sebagian pasien kanker mungkin bisa berpuasa, namun hal itu sangat tergantung dari kondisi tubuhnya serta jenis terapi yang diterimanya. Ada beberapa faktor yang harus dijadikan pertimbangan, yaitu satu, jenis terapinya. Ya, pasien yang mendapatkan kemoterapi intravena sebaiknya tidak berpuasa. Sedangkan pasien yang mendapatkan terapi biologis atau hormonal mungkin masih boleh berpuasa. Yang kedua adalah efek sampingnya. Berpuasa itu berpotensi meningkatkan efek samping terapi kanker. Yang ketiga, yang perlu dipertimbangkan adalah gejala penyakitnya. Jika pasien mengalami demam, mual, muntah, ya sebaiknya membatalkan puasanya. Yang keempat adalah kondisi fisiknya. Jika pasien merasa tidak fit atau sedang terasa sakit, ya sebaiknya tidak memaksakan diri untuk berpuasa. Saya sendiri menganjurkan agar para pasien kanker berkonsultasi dengan dokter yang merawatnya dan meminta pendapat mereka apakah berpuasa yang cukup panjang seperti di bulan Ramadan itu aman untuk para pasien kanker. Ya. Sobat Imun sekalian, sumber dari The British Islamic Medical Association
memberikan panduan yang sudah dipublikasikan. Perlu dicatat bahwa panduan tersebut lebih didasarkan pada pendapat atau kesepakatan para ahli. Karena memang belum pernah ada penelitian tentang keamanan berpuasa bagi pasien kanker. Nah, menurut The British Islamic Medical Association itu ada 3 kategori kelompok pasien kanker yang terkait dengan berpuasa. Ya. Yang pertama adalah berpuasa bisa menimbulkan risiko yang sangat besar untuk kelompok pasien kanker seperti yang pertama, memerlukan rawat inap di rumah sakit untuk keperluan kemoterapi misalnya, atau untuk transplantasi stem cell, terapi radiasi, atau mereka yang dirawat inap karena adanya efek samping terapi atau karena adanya komplikasi. Ya, jelas ini akan menimbulkan bahaya besar. Kemudian berikutnya adalah mereka yang baru saja ditegakkan diagnosis penyakit kankernya dan berisiko mengalami kerusakan-kerusakan, misalnya termasuk kerusakan organ ginjal misalnya ya. Kemudian mereka yang baru dalam minggu-minggu pertama pengobatan dengan immunometabolic modulator, misalnya dengan obat-obatan venetoclax ya. Berikutnya adalah mereka yang mendapatkan terapi yang berisiko menimbulkan tumor lysis syndrome. Apa itu tumor lysis syndrome? Tumor lysis syndrome adalah suatu kondisi gawat darurat akibat penghancuran sel-sel tumor secara cepat dan kemudian menimbulkan gangguan metabolik yang cukup berat. Misalnya terjadi hiperkalemia, hiperfosfatemia, hipokalsemia, dan hiperurisemia. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan komplikasi berat, termasuk gagal ginjal akut, gangguan irama jantung, bahkan bisa berakibat fatal. Kelompok yang kedua adalah yang berpuasa menimbulkan risiko yang besar ya. Dan ini adalah untuk kelompok pasien kanker yang mendapatkan terapi dengan obat-obatan seperti tacrolimus atau cyclosporin ya. Karena kedua obat itu berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal jika pasien mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi seperti misalnya pada mereka yang sedang berpuasa. Atau kelompok pasien kanker yang baru saja mendapatkan radioterapi, baru saja menjalani fase induksi kemoterapi, atau sedang menderita efek samping terapi yang cukup berat ya. Mereka yang mendapatkan terapi dengan obat oral yang harus diminum tiap 12 jam atau obat yang harus dikonsumsi bersama makanan, itu juga akan susah untuk ikut puasa ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang sedang mengalami komplikasi akibat transplantasi sum-sum tulang. Misalnya terjadi graft versus host disease misalnya, jelas itu termasuk yang kelompok kedua. Kemudian yang kelompok yang ketiga adalah yang berpuasa dapat dianggap aman untuk kelompok pasien yang antara lain mendapatkan terapi berupa obat oral dengan dosis sekali sehari dan tidak terpengaruh oleh aktivitas puasanya. Jika pasien mendapatkan kemoterapi oral, mereka baru dianggap aman untuk berpuasa jika dalam 3 siklus terakhir terdapat bukti bahwa pasien memang mendapatkan manfaat dari terapi kankernya. Ya. Berikutnya adalah pasien yang menjalani kemoterapi rawat jalan tapi kondisinya stabil ya, dan mungkin sebaiknya tidak berpuasa pada saat dia menerima regimen kemoterapinya. Selanjutnya adalah mereka yang mendapatkan imunoterapi maintenance, artinya sudah cukup lama mendapatkan terapi ini dan memperoleh manfaat dari terapinya. Misalnya mereka yang mendapatkan rituximab atau obat-obatan sejenis ya. Dan yang terakhir adalah mereka yang dalam keadaan remisi, yang secara rutin sudah kontrol untuk mengawasi kondisi penyakitnya dan dimonitor secara aktif dan ketat oleh tim dokter yang merawat ya. Nah, walaupun sudah mendapatkan persetujuan dari dokter yang merawat, pasien kanker perlu tetap berhati-hati dan waspada agar tetap aman dalam menjalankan ibadah puasanya.
Berikut ini ada beberapa tips yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pasien kanker yang ingin mengikuti atau melaksanakan puasa. Yang pertama, jangan sampai mengalami dehidrasi, ya. Minumlah yang cukup banyak air mulai dari saat buka puasa hingga saat imsak sebelum subuh, ya. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung banyak buah juga perlu dipertimbangkan, seperti misalnya pakai kuah sop, soto, atau makanan-makanan yang direbus misalnya, itu kandungan airnya cukup banyak. Selain itu, konsumsi buah-buahan dan sayuran yang banyak mengandung air seperti semangka, melon, dan ketimun itu jadi salah satu pertimbangan, ya. Yang berikutnya adalah jangan melewatkan makan sahur, ya. Anda boleh berpuasa tetapi jangan sampai mengalami malnutrisi. Yang ketiga adalah perhatikan kesehatan diri sendiri. Jika saat berpuasa kemudian dirasakan munculnya gejala baru atau muncul adanya efek samping, atau kalau misalnya ada efek samping, ternyata efek samping yang sebelumnya sudah ada itu menjadi makin parah saat berpuasa, maka sebaiknya segera batalkan puasanya dan mintalah nasihat kepada dokter. Berikutnya adalah istirahatlah dengan cukup, ya. Batasi aktivitas yang membebani tubuh atau yang menguras energi, ya. Seperti misalnya aktivitas-aktivitas sosial yang mungkin tidak ada kaitannya dengan peribadahan itu sendiri, mungkin sebaiknya dihindari. Pertimbangkan untuk menyesuaikan pola tidur selama menjalani puasa Ramadan. Jika pasien merasakan kondisi tubuhnya memang kurang fit atau pada saat sedang mendapatkan terapi, kemo dan sebagainya, sebaiknya pada hari itu tidak usah berpuasa. Puasa secara imunologis pada pasien kanker itu ada beberapa poin, ya. Yang pertama adalah dengan puasa lebih dari 12 jam atau yang kita kenal sebagai intermittent fasting akan memicu proses antiinflamasi, kemudian menghambat proliferasi sel-sel kanker, kemudian memicu apoptosis, memicu autofagi, mencegah mutasi genetik, kemudian meningkatkan DNA repair, dan yang terakhir adalah meningkatkan tumor killing. Gambar ini menunjukkan manfaat puasa bagi pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Seperti tampak dalam gambar, ya, sel-sel yang normal akan mengalami efek samping akibat kemoterapi, sehingga pada gambar yang kiri bawah sel-sel yang normal juga banyak akan mati, ya, sementara ada banyak sel kanker yang masih mampu bertahan hidup walaupun sudah diberikan kemoterapi. Tetapi apabila kemoterapinya dipadukan dengan puasa atau fasting mimic diet, maka sel-sel kanker tidak bisa bertahan terhadap efek kemoterapi karena sangat tergantung pada ketersediaan nutrisi. Dan hanya sedikit sel-sel yang normal yang mati karena efek kemoterapinya. Bagaimana mekanisme sel imun adaptif membunuh sel kanker? Kita lihat petugas dari sel imun adaptif yang berhadapan dengan sel kanker adalah limfosite sitotoksik CD8, ya, yang dia akan mengenali antigen kanker yang dipresentasikan melalui ikatan dengan MHC kelas 1. Nah, apabila dikenali, maka sel TCD8 itu akan mengeluarkan beberapa mediator, ya. Salah satunya adalah perforin, granzim B, juga beberapa sitokin seperti interferon gamma dan TNF, dan ini akan memicu sel kanker akan menjalani proses yang kita sebut sebagai apoptosis, sehingga dengan cara itu sel kanker dimatikan. Berikutnya, sel imun innate juga tidak kalah pentingnya untuk melawan sel kanker. Nah, komponen sel imun innate yang penting untuk melawan sel kanker adalah sel NK.
apabila sel NK bertemu dengan sel yang normal, maka dua reseptor yang kita kenal pada sel NK, yaitu killer activating receptor, akan berikatan dengan salah satu molekul permukaan sel. Sebaliknya, killer inhibitory receptor itu berikatan dengan molekul MHC kelas 1. Adanya ikatan dengan killer inhibitory receptor ini akan membatalkan perintah bunuh, sehingga sel yang normal tidak akan dibunuh oleh sel NK. Lalu apa yang terjadi apabila sel NK bertemu dengan sel kanker? Sel kanker seringkali tidak menampilkan molekul MHC kelas 1, dan dengan demikian yang berikatan atau yang diaktifkan adalah killer activating receptor, dan ini akan membuat sel NK menjadi aktif. Pada saat sel NK menjadi aktif, kita lihat salah satu yang dihasilkannya adalah perforin dan granzim yang kemudian akan memicu proses apoptosis pada sel-sel kanker, sehingga dengan cara begitu sel kanker juga akan dimatikan. Demikian Sobat Imun, bahasan singkat kita tentang manfaat puasa secara imunologis bagi pasien kanker. Namun jangan lupa bahwa tidak semua pasien kanker dapat berpuasa atau diizinkan untuk berpuasa oleh dokter yang merawatnya. Ya, ada syarat-syarat tertentu yang tadi kita sudah bahas ya. Tapi bagi pasien kanker yang boleh dan berminat untuk menjalankan puasa, informasi tersebut di atas semoga membuat mereka menjadi bersemangat untuk menjalankan puasa secara benar dan sehat. Puasa itu menyehatkan, membakar kelebihan lemak, membersihkan tubuh dari sel-sel yang rusak dan yang mati, kemudian menurunkan inflamasi, meningkatkan kemampuan sel imun untuk membunuh sel-sel kanker, plus mendapatkan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. So, selamat berpuasa Ramadan. Sampai jumpa dalam topik dan episode berikutnya. Sobat Imun boleh mengusulkan topik apa lagi yang Anda request untuk kita bahas. Tulis dalam kolom komentar ya. Salam imun sehat.